Dia bisa mengecap kebaikan Tuhan bukan dalam situasi aman dan nyaman, tetapi ketika dia mengecap kebaikan Tuhan justru di situasi sangat terjepit dan menderita. Shalom Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita akan kembali melanjutkan perenungan kita dari Mazmur pasal yang ke-34. Ya, tetap semangat juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita melihat konteks di sini adalah di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Kita bisa melihat bagaimana Daud itu dikejar-kejar oleh Saul dan Saul itu harus melarikan diri ke Gad. Ke Gad itu adalah kota-kotanya Filistin dengan maksud supaya Saul tidak lagi mengejar Daud begitu ya. Jadi Daud itu masuk ke kotanya Filistin Gad supaya Saul berhenti mengejarnya. Nah, tetapi masalahnya di sini. Kehadirannya di Gad pun itu diketahui oleh Raja Gad gitu ya. Artinya dengan kata lain, dia lepas dari mulut singa, dia masuk ke kandang buaya. Jadinya dia dalam keadaan terjepit. Keluar dari kota Gad, Saul menanti. Masuk di kota Gad, Raja Gad juga menanti-nantinya. Dan dia di posisi yang sangat amat terjepit. Nah, di posisi yang sangat terjepit ini tentunya Daud harus berpikir bagaimana cara meloloskan dirinya. Dan memang dia akhirnya berpura-pura menjadi gila begitu ya, untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, tapi setelah dia tahu bahwa sebenarnya ya kepura-puraan ini antara salah benar begitu ya. Tetapi setelah peristiwa itu dia menuliskan Mazmur ini, Mazmur pasal 34 ini. Dan dia merenungkan kembali. Maka kita bisa memperhatikan bagaimana Daud itu merenungkan dan dia melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya ketika dia sedang dalam penderitaan dan terjepit. Di ayat yang kelima dikatakan, "Aku mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku." Lalu kemudian ada kata berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan di ayat yang ketujuh. Dan malaikat Tuhan berkemah, lalu meluputkan mereka di ayat yang ke-8. Nah, Daud mengalami kasih Tuhan lebih mendalam justru ketika dia merasakan di tengah-tengah keterjepitannya, hidup dan matinya. Lalu ia juga benar-benar merasakan Tuhan dekat dengan orang yang hatinya patah. Artinya hatinya patah itu sudah tidak tahu lagi kemana dia harus mencari pertolongan. Itu di ayat yang ke-19. Karena itu bukannya dia boleh dikatakan mengecam Tuhan begitu ya. Artinya dia tidak mempersalahkan Tuhan bahwa dia sudah setia, dia sudah baik dan seterusnya. Tidak memilih tidak membunuh Saul dan seterusnya. Kok malah dia makin lama makin terjepit. Dia tidak menyalahkan hal tersebut. Nah, dengan kata lain, Daud mengatakan bahwa ketika dia tidak mempersalahkan Tuhan ataupun menyesali bahwa dia akhirnya tidak membunuh Saul sehingga hidupnya malah terjepit dan di ujung tanduk, justru di saat-saat seperti ini maka muncullah kalimat yang luar biasa yang kita sering nyanyikan begitu ya. Di ayat yang ke-9, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Jadi Daud luar biasanya masih sadar bahwa dia bisa mengecap kebaikan Tuhan bukan dalam situasi aman dan nyaman. Tetapi ketika dia mengecap kebaikan Tuhan justru di situasi sangat terjepit dan menderita. Good readers, saya rasa dari sini kita harus bisa merenungkan kembali ya. Bagaimana kita bisa mengecap Tuhan, merasakan Tuhan, manis, pahit, getir, dan seterusnya, itu adalah ketika kita menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup yang sangat besar. Nah, Daud mengalaminya, dan dia memilih untuk mengecap kebaikan Tuhan dalam situasinya. Good reader, saya rasa pada saat ini kita harus benar-benar juga melihat ya, bagaimana Daud itu juga merespon kebaikan Tuhan itu dengan pujian, tetapi dia juga merespon kebaikan Tuhan itu dengan ketaatannya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Kita inginnya mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, melalui penderitaan, pergumulan hidup, persoalan hidup, permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini berat dan susah, dan kita ingin mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka sepatutnya kita responnya adalah semakin setia di hadapan Tuhan. Bukan semakin menjauh dari Tuhan.
Mari, Good Readers, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah saya pribadi sudah mengecap kebaikan Tuhan di tengah penderitaan saya atau belum? Kalaupun saya sudah mengecap kebaikan Tuhan, apakah kebaikan-kebaikan Tuhan itu membuat saya semakin setia kepadanya atau semakin jauh? Amin. Have a nice day and God bless us.